dan luar biasa, jaringannya semakin luas. Oke teman-teman ya. Nah kemudian beliau juga jauh dari support system. Berapa banyak di sini yang teman-teman yang upline-nya atau orang yang mengajaknya berada dalam satu kota? Boleh tunjuk tangan. Nah, boleh ditulis di kolom komentar. Siapa yang satu kota dengan upline-nya? Ayo. Ada? Banyak yang satu kota dengan upline-nya? Saya, Bu Eka, Bu Khalifah, saya. Oke, siapa lagi? Wah, banyak ternyata ya. Bu Helda, Heruh. Nah, enak ya kalau ada upline-nya yang berada dalam satu kota dengan kita. Mudah mendapat bimbingan, bisa ketemu lebih sering, bisa minta didampingi. Ya, luar biasa sekali itu kalau bisa upline-nya dalam satu kota. Nah, kalau masih punya alasan nggak mau menjalankan, sementara upline-nya ada di satu kota, wah ini harus dipertanyakan ini. Yang upline-nya jauh aja bisa sukses, apalagi teman-teman yang upline-nya berada dalam satu kota, pasti lebih sukses lagi ya. Oke, sekarang sudah jam 7:11. Oke, nah kemudian pembicara kita ini juga lokasinya ada di Timika teman-teman. Lokasinya jauh sekali dari mana-mana, jauh dari kantor, jauh dari upline. Kalau mau order barang sampainya juga lama, ya mungkin bisa 5 hari sampai 1 minggu baru datang barangnya. Nah kemudian kalau dari jaringan support system, kalau timnya pembicara kita nanti mau membutuh support untuk tools, biaya kirimnya sama mahalnya, biayanya sama dengan membeli barangnya sendiri. Ya jadi cost-nya bisa sangat besar kalau kirim barang ke sana. Ke Timika tuh jauh. Belum lagi tantangannya kalau ada mati lampu, jaringan internet kurang bagus, di hari-hari terakhir tupo loyalty atau di tanggal 30 jaringan lagi bermasalah, itu tantangannya yang luar biasa. Ya, oke. Mungkin kita sudah live di Facebook. Mungkin kita nggak perlu lama-lama lagi. Tadi saya sudah sekilas ceritakan bagaimana pembicara kita. Beliau adalah seorang international diamond, asalnya dari Papua, Timika tepatnya, seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya juga sering mengajarkan untuk olahraga itu kayak Zumba gitu ya, kayak guru aerobik gitu. Karena saya sudah beberapa kali ketemu beliau ini luar biasa, energinya sangat tinggi teman-teman. Kalau beliau presentasi, kalau bicara, wah dahsyat. Energinya akan menular kembali ya. Dia seorang yang sangat dia mau belajar dan dia mau mengikuti support system walaupun dia berada tempatnya jauh. Ada support system melakukan acara seperti yang terakhir di acara kita namanya Wow yang di Bogor, beliau sekeluarga datang dan timnya juga banyak datang. Dan jaringannya sudah ada di hampir di banyak kota dan bahkan sampai ada yang sampai ke Sumatera nih teman-teman. Dari Timika sampai Sumatera, dari timur sampai ke barat, luar biasa. Ya, nggak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita sambut pembicara kita yang luar biasa, seorang internasional dari Timika, Ibu Ani. Kami persilakan Bu Ani. Oke, terima kasih Pak Yushan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar semuanya yang hadir training pada malam hari ini? Ini adalah malam keempat di mana Bapak Ibu mengikuti training WK3 Januari 2021. Dan malam ini saya dipercayakan oleh senior-senior saya untuk membawakan materi yang berjudul Why MLM atau Why Network Marketing. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan materi ini dengan baik dan harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa mengikuti training ini sampai selesai. Ini takutnya Pak Yushan yang di Timika ya. Ntar nih udah habis beda 2 jam nih dengan di Jakarta. Mudah-mudahan ya bisa selesai. Takutnya ada pada tidur di Timika ini. Tapi mudah-mudahan semangat ya teman-teman ya, terutama yang di Timika. Oke. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu supaya Timika tetap melek ya, tetap semangat. Saya langsung aja mulai ya. Sorry. Jadi Bapak Ibu,
Kenapa harus why MLM? Kenapa why network marketing? Jadi begini Bapak Ibu. Sebelum kita mengikuti atau menjalankan suatu usaha, tentunya kita harus mempelajari atau memahami usaha yang harus kita jalankan, usaha yang akan kita jalankan. Contoh Bapak Ibu ya, misalnya Bapak Ibu mau usaha mutiara. Tentunya Bapak Ibu harus memahami tentang mutiara tersebut, baik itu dari segi kualitasnya, ya, dari warna-warna dasarnya, dan jenis mutiaranya, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, why MLM harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Karena sebelum kita menekuni suatu bisnis itu, Bapak Ibu, supaya kedepannya itu kalau kita berbisnis itu enak. Kalau kita sudah tahu tentang apa yang harus kita sampaikan ke orang banyak ya. Jadi tentunya Anda berbisnis di MLM ini, Anda berbisnis di network marketing ini, tentunya Bapak Ibu harus betul-betul paham tentang apa sih, bagaimana sih cara kita menjalankan bisnis network marketing itu. Karena begini Bapak Ibu, saya harus menjelaskan tentang network marketing malam ini, ya, karena saya yakin ya Bapak Ibu ya, yang hadir training pada malam ini tidak semua tahu tentang bagaimana caranya ya berbisnis atau menjalankan bisnis network marketing dengan baik dan benar. Ya. Kadang-kadang beberapa ya kita lihat mitra-mitra menjalankan bisnis network marketing ini seperti sales. Enak berjualan, ya, fokus berjualan. Padahal network marketing itu tidak semata-mata mengajarkan kita untuk berjualan. Tapi network marketing itu mengajarkan kita untuk fokus membangun jaringan dan mengembangkan jaringan. Ya, Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui lagi adalah menjalankan bisnis marketing dengan baik itu adalah pasti, ya Bapak Ibu ya. Begini Bapak Ibu, banyak mitra-mitra yang memiliki mindsetnya itu seperti apa ya kita bilang, kalau misalnya berjualan itu enak, dapat keuntungan langsung, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini hal yang seperti ini harus kita luruskan kepada mitra-mitra kita khususnya. Anda tidak akan pernah bisa berkembang kalau Anda selalu istilahnya itu mindset Anda dengan berjualan ya, sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi tentunya Bapak Ibu harus menyimak dengan baik materi yang akan saya sampaikan malam ini. Kenapa YMLM? Oke, kita langsung aja dengan slide pertama. Nah, ini Bapak Ibu. Banyak orang yang bergabung di bisnis network marketing ini, ya, tujuannya macam-macam sih Bapak Ibu. Terutama banyak yang tujuannya untuk kaya raya, ya. Banyak yang tujuannya kaya raya. Tentunya kita tidak menyalahkan ya Bapak Ibu keinginan seseorang atau keinginan macam-macam ya. Tapi memang setiap MLM ketika memprospek kita, yang pertama kali ditawarkan adalah bisnis dan hadiahnya. Tapi tidak salah teman-teman, karena buktinya banyak orang yang usaha di bisnis network marketing ini atau yang terjun di bisnis network marketing ini memang mencapai kesuksesan ya, tentunya yang fokus ya, yang fokus menjalankan bisnisnya. Banyak yang sukses dan bahkan banyak yang kaya raya yang menjalankan bisnis network marketing ini. Tapi Bapak Ibu, yang perlu dipahami adalah, yang perlu diketahui, tidak semuanya orang yang join di bisnis network marketing ini orang-orang pengangguran. Justru banyak mitra-mitra yang saya ketahui, terutama di bisnis for life ini ya, di perusahaan for life ini, banyak mitra-mitra yang memiliki latar belakang bagus-bagus dan yang memiliki penghasilan bagus-bagus juga, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, intinya semua orang bisa ya, bagaimana caranya menghasilkan uang. Tapi rata-rata orang-orang yang menekuni atau menjalankan suatu usaha itu rata-rata adalah penghasilan uang aktif. Ya, menghasilkan uang aktif. Nah, Bapak Ibu tahu nggak yang penghasilan uang aktif itu bagaimana? Atau yang dikatakan active income. Uang aktif itu ya begini Bapak Ibu. Ketika Anda kerja, Anda dapat uang. Tapi kalau Anda tidak kerja, Anda tidak dapat uang. Ya, Bapak Ibu, itu harus kita
perhatikan ya tentang yang namanya aktif ya, aktif income ya, ya uang aktif istilahnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah poin ya, poin training kita malam ini, why MLM atau why network marketing. Kenapa kita harus ambil peluang di bisnis network marketing ini, Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu, berbicara tentang kemewahan ya, kita berbicara tentang kemewahan yang sesungguhnya itu yang bagaimana Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya sedikit kasih contoh ya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang bilang yang namanya kemewahan itu ya mobil mewah, ya rumah mewah, atau jalan-jalan mewah. Tapi Bapak Ibu sebenarnya orang-orang yang sudah join di Business for Love ini sebelumnya itu sudah memiliki yang namanya kemewahan ya Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah join di bisnis ini. Tapi sebenarnya yang dikatakan kemewahan itu yang bagaimana Bapak Ibu? Ternyata yang dikatakan kemewahan yang sesungguhnya itu adalah pendapatan terjamin ya Bapak Ibu. Kita bukan hanya berbicara tentang bisnis network marketing itu identik dengan kemewahan ya Bapak Ibu yang saya sebutkan tadi, yang mungkin mobil mewah, Anda akan mendapat mobil mewah, Anda akan membuat rumah mewah ya, mendapat rumah mewah dan lain-lainnya Bapak Ibu ya, atau jalan-jalan mewah. Tapi memang ya, jadi identiknya kemewahan itu adalah ya kaya raya yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, kemewahan. Tapi sebenarnya kemewahan yang dimaksud di sini adalah pendapatan terjamin. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, mari kita sama-sama membuka mindset atau alam bawah sadar kita. Jadi gini Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu dihadapkan dengan suatu situasi yang membuat keadaan ekonomi kita melemah. Seperti saat ini kita dihadapkan dengan situasi pandemi, di mana banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang di PHK. Mungkin selama Anda bekerja, Anda sudah mengumpulkan aset-aset atau tabungan yang banyak. Tapi pertanyaannya, berapa lama Anda dapat bertahan jika Anda diberhentikan kerja atau terpaksa berhenti berbisnis? Nah, sementara Bapak Ibu, meskipun kita memiliki tabungan yang banyak ya, aset-aset yang banyak, tapi kalau dipakai terus tidak kerja lagi, maka seberapa banyak yang kita kumpulkan akan habis juga Bapak Ibu, ya. Kalau kita terus kasih keluar ya, kalau kita terus pakai terus ya Bapak Ibu, sementara kita ini nggak kerja lagi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kemewahan yang sesungguhnya itu adalah jika Anda berhenti kerja atau berbisnis esok ya, jadi Anda tidak ragu tentang uang ya, uang itu akan tetap datang mencari Anda dimanapun Anda berada. Nah, kemewahan seperti ini Bapak Ibu ya, orang-orang yang memiliki kemewahan seperti ini terlihat orangnya nganggur tapi makmur. Kerjanya bagaimana Bapak Ibu ya? Orang-orang yang memiliki kemewahan seperti ini kerjanya cuma jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, masuk duit. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak Bapak Ibu yang hadir di malam ini, yang training malam ini, mau dengan kemewahan yang seperti ini? Kalau mau, tolong diketik ya Bapak Ibu ya, siapa yang mau ya. Ini saya aminkan ya Bapak Ibu ya, siapa yang mau kemewahan yang sungguhnya ya, pekerjaannya hanya jalan-jalan, makan-makan, foto-foto, masuk duit nih. Ini terlihat nganggur tapi makmur nih. Nih, ayo. Bagaimana Pak Yusan? Banyak ya? Banyak yang ketik mau nih? Banyak banget, Mbak. Banyak banget ya? Oke. Mau nih. Oke. Ya, saya aminkan ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Bapak Ibu ya akan sukses besar di bisnis network marketing ini ya. Tentunya Bapak harus memiliki event-event besar loh di bisnis network marketing ini tentunya. Oke, Bapak Ibu, di mana banyak orang-orang ya, banyak usaha-usaha yang tutup dan perusahaan yang pilot itu memang sudah menjadi hukum alam ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menghadapi sesuatu masalah ya, atau keadaan yang mungkin yang saya ceritakan tadi seperti
pandemi saat ini. Nah, disitulah kita mulai memikirkan bagaimana caranya langkah-langkah kita untuk mengantisipasi supaya kita ya intinya tidak ikut dalam suasana tersebut ya. Jadi kita tidak ikut dalam hal tersebut. Artinya kalau kita memiliki kemauan yang sesungguhnya itu kita nggak terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Ya, intinya kantong kita tetap aman. Ya, uang itu akan terus ngalir meskipun ada masalah besar. Ini kasih contoh ya, Bapak Ibu ya. Jadi usaha-usaha yang sifatnya tutup atau apa itu, nah kita sementara yang bisnis kesehatan ini, yang terutama yang kita yang menjalankan bisnis network marketing ini, ya, yang menjual TF lah istilahnya gitu ya, kita langsung saja sebut, itu yang sebelum pandemi biasanya omsetnya itu atau penjualan kita, daya beli orang itu atau penjualan kita itu enggak, ya mungkin dikatakan 50% lah gitu kan. Tapi karena keadaan atau situasi seperti ini tiba-tiba Masya Allah apa namanya ini kita bilang ya ketiban bulannya tiba-tiba mau tidak mau orang harus ya memikirkan tentang kesehatannya. Nah, ini yang saya bilang Bapak Ibu jangan ragu lagi istilahnya bagaimana caranya Bapak Ibu fokus untuk menjalankan bisnis network marketing ini. Karena ini adalah salah satu alasan kenapa kita menjalankan bisnis network marketing ini, yaitu pertama adalah yang poinnya adalah supaya kita mendapat kemewahan yang sesungguhnya, yaitu pendapatannya terjamin ya Bapak Ibu ya, uang ngalir terus gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang tadi yang angkat tangan semua mau ya, bagaimana ya caranya ya Bapak Ibu supaya kita dapat kemewahan. Caranya adalah pelajari dan jalani dengan baik ya bisnis network marketing atau MLM ini. Karena banyak orang yang terjebak dalam menjalankan bisnis network marketing ini ya. Mindsetnya dagang terus jualan terus, tapi berbicara tentang bisnisnya kurang. Berusaha untuk mencari orang-orang yang mau konsumsi transfer factor-nya atau produk ini. Jadi intinya Bapak Ibu ya, yang diingat itu adalah bisnis network marketing tidak mengajarkan kita untuk fokus berjualan. Tapi bisnis network marketing mengajarkan kita untuk fokus ya, fokus membangun jaringan dan mengembangkan jaringan. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Pada slide kedua, kita akan membahas tentang usaha konvensional ya dan kerja konvensional. Jadi Bapak Ibu, contoh usaha konvensional itu yang mungkin pedagang atau pengusaha. Dan contoh pekerjaan konvensional yaitu mungkin dokter ya, pengacara, arsitek ya, pegawai bank dan karyawan ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, ternyata pendapatan mereka itu ditentukan oleh waktu, berapa lama mereka kerja, ya. Jadi ingat Bapak Ibu, pendapatan mereka ternyata ya ditentukan oleh berapa lama mereka kerja, Bapak Ibu. Jadi contoh gini Bapak Ibu, misalnya orang penjual ya, penjual toko atau penunggu toko atau yang punya kios lah gitu. Nah, kalau misalnya kios atau tokonya dibuka lama, maka otomatis pemasukan juga akan banyak. Nah, satu contoh lagi Bapak Ibu, misalnya dokter. Kalau dokter jam kerjanya atau jam prakteknya banyak, ya, otomatis juga pendapatan akan banyak. Nah, jadi Bapak Ibu sadar nggak sih bahwa kita ini sebenarnya menggadaikan waktu kita untuk mencari uang. Sementara yang harus kita pahami adalah bahwa waktu itu terbatas Bapak Ibu, ya. Waktu itu terbatas. Waktu terbatas, maka otomatis pendapatan kita juga terbatas, ya. Nah, apalagi kalau waktu berhenti, maka pendapatan kita juga berhenti. Sementara yang tidak pernah berhenti itu adalah bayar-bayar, Bapak Ibu, ya. Yang tidak pernah berhenti itu adalah bayar-bayaran, Bapak Ibu, ya. Ya mungkin belanja bulanan, ya, bayar iuran, bayar hutang, ya, bayar ya seperti listrik, bayar air, ya Bapak Ibu ya. Ini harus kita ketahui. Jadi yang faktanya lagi adalah yang namanya pengeluaran itu semakin lama semakin besar Bapak Ibu. Ya. Nah ini realita lagi Bapak Ibu ya.
dengan keadaan yang situasi pandemi kemarin itu banyak sekali terjadi yang hal-hal yang sifatnya ya ada yang banyak di samping banyak di PHK, ada juga pengurangan waktu kerja ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya itu 6 hari kerja jadi 3 sampai 4 hari kerja, ya otomatis gajinya juga berkurang. Yang tadinya 20 juta per bulan jadi 5 juta per bulan. Otomatis stres ya Bapak Ibu ya. Yang tadinya 20 juta nih, tiba-tiba menjadi 5 juta ya karena keadaan, karena situasi Bapak Ibu. Ya, stres. Nah, gara-gara ini banyak orang yang ya rumah tangganya tidak harmonis lagi Bapak Ibu. Nah, saatnya kita memikirkan tentang ekonomi yang baik. Karena yang namanya finansial ini adalah faktor pentingnya dalam hidup kita, ya. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa pilihan Bapak Ibu cara orang untuk meraih impian Anda, ya. Cara meraih untuk impian kita. Yaitu mungkin orang memilih sebagai karyawan Bapak Ibu. Tapi tidak salah Bapak Ibu. Tidak salah sebagai karyawan, ya. Nah, rata-rata karyawan ini dibutuhkan IQ-nya ya. Rata-rata karyawannya pinter-pinter Bapak Ibu ya. Dibutuhkan kualifikasi yang tinggi. Tapi ternyata sudah pinter dimanfaatkan ya pikirannya atau dimanfaatkan kepintarannya, tapi penghasilannya tidak gede-gede amat Bapak Ibu. Penghasilannya terbatas seorang karyawan ini. Jadi dia tidak bisa menentukan, karyawan tidak bisa menentukan berapa besar yang harus dihasilkan ya dari kerjanya ya. Jadi peningkatan penghasilannya juga sangat terbatas ya, yang namanya sebagai karyawan. Apalagi promosi jabatannya itu juga sangat terbatas. Yang namanya karyawan Bapak Ibu pintar-pintar mendekati bos ya. Karena yang namanya faktor lingkungan tempat kita kerja itu sikut kiri, sikut kanan. Susah untuk naik Bapak Ibu kalau kita sebagai karyawan. Jadi karyawan butuh yang namanya kita bilang ya, kalau memang mau naik jabatan ya pintar-pintar untuk ya tunjuk muka istilahnya ya Bapak Ibu ya. Penghasilan yang menurun drastis setelah pensiun. Nah, ini harus kita betul-betul ya harus kita pikirkan ya Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun yang namanya pensiun atau masa tidak produktif kita itu pasti kita dapat Bapak Ibu, ya. Nah, pada saat kita produktif, pada saat kita masih kerja, anak-anak kita masih kecil Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak kita masih kecil, otomatis biaya tidak banyak. Nah, semakin anak-anak kita besar, kita sudah mendekati pensiun. Ketika pensiun, anak-anak kita sudah besar. Kalau anak-anak kita sudah besar, otomatis pengeluaran kita semakin besar Bapak Ibu. Sementara penghasilan kita sudah menurun drastis malah. Ya, ini yang harus kita pikirkan ya. Bapak Ibu, mungkin di antara kita ini ada yang masih karyawan Bapak Ibu, pikirkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya masih karyawan, harus bagaimana ya? Harus bagaimana ini bisa sukses besar di bisnis network marketing ini. Nah, di samping itu ternyata seorang karyawan itu membutuhkan disiplin kerja ya Bapak Ibu. Dan harus siap mengikuti instruksi bosnya. Tidak berani tidak mengikuti instruksi bos. Tapi di bisnis network marketing tidak ada bos Bapak Ibu ya. Nah, sementara yang membuat stres, yang membuat tertekan itu adalah beban kerja dan keterbatasan waktu. Ini yang tidak dimiliki banyak orang Bapak Ibu. Terutama kita menjadi Bapak Ibu seorang karyawan. Ya, keterbatasan waktu dengan bersama orang-orang yang kita cintai. Waktu Anda terbatas ya. Karena Anda lebih banyak waktu kerja Anda dibandingkan dengan ya waktu Anda bersama keluarga. Seperti itu. Ya, mungkin membahagiakan keluarga dengan jalan-jalan atau bercengkrama atau begitu. Karena Anda capek, nggak bisa meluangkan waktu terlalu banyak untuk keluarga. Itu memang fakta Bapak Ibu. Oke. Baik. Lalu pilihan kedua adalah memiliki bisnis sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa memiliki bisnis sendiri ini lebih baik daripada menjadi karyawan. Makanya jangan mau jadi karyawan seumur hidup Bapak Ibu ya. Jangan mau digaji terus, jangan mau diperintah terus Bapak Ibu ya. Tapi memiliki bisnis sendiri ini saya rasa lebih baik dari menjadi karyawan. Tapi bisnis sendiri juga membutuhkan yang namanya pengetahuan yang banyak, membutuhkan pengalaman yang banyak. Dan tentunya juga modal yang besar ya.
kalau misalnya kita nggak tanggung-tanggung. Kalau bisnis konvensional itu memang butuh modal besar. Dibutuhkan lokasi yang strategi, Bapak Ibu. Ya, meskipun Anda punya rumah, nggak mungkin Anda membuat usaha di rumah Anda. Ya, kalau Anda ingin maju cepat, ya, otomatis Anda harus sewa kantor atau sewa tempat, ya, Bapak Ibu ya. Nah, Anda tidak bisa bekerja sendiri, Bapak Ibu. Otomatis Anda harus mempekerjakan seorang karyawan, ya. Nah, kalau misalnya Anda usaha yang sifatnya banyak gitu ya, banyak yang harus ditampung barang-barang, otomatis Anda harus memiliki gudang, ya. Nah, waktunya juga terbatas dan kerja sangat keras. Resiko tinggi untuk kebangkrutan Bapak Ibu ya, dalam menjalankan bisnis sendiri, ya. Jadi kita harus memahami tentang bisnis juga ya Bapak Ibu ya, bisnis konvensional ya. Ya, kita lanjut. Nah, pilihan ketiga adalah investasi berjangka atau bursa saham. Ini penghasilannya luar biasa, hasilnya top banget ya, kaya raya kalau sukses di bisnis ini ya. Tapi Bapak Ibu, resikonya juga sangat tinggi, resiko bangkrutnya juga sangat tinggi. Dan bahkan ceritanya mitra kita ya, di mitra kita di Forlab ini juga ada yang cerita beliau itu luar biasa sih. Saya pribadi itu ya sempat kaget ya beliau cerita. Beliau mengawali usaha jadi pengusaha dan kalau tidak salah itu modal beliau kalau nggak salah 9M ya. Ya Pak Yushan ya, saya lupa ya saat itu beliau bercerita bahwa modal beliau 9M ya gitu. Tapi ternyata bangkrut ya Bapak Ibu. Luar biasa, makanya besar kemungkinan ya, sangat besar resikonya ya Bapak Ibu kebangkrutan jika kita usaha konvensional, berani berbisnis konvensional. Nah, dan otomatis juga membutuhkan pengetahuan atau pengalaman yang banyak. Jadi Bapak Ibu, cara-cara inilah, ketiga cara itu orang memilih untuk bisa meraih impian-impiannya. Tapi semua tidak salah Bapak Ibu. Ya, pilihan ada di diri kita. Tapi banyak orang yang tidak memahami bagaimana caranya yang sebenarnya kita untuk bisa meraih impian-impian kita. Yang jelas Bapak Ibu, yang namanya meraih impian sukses bersama keluarga itu, ya artinya waktu bersama keluarga ada, ya. Ketika kita tidak bekerja, uang itu ngalir terus, ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang memerintah seperti itu. Waktu adalah milik kita, ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi harus kita memang mencari dengan baik di mana kita harus menggantungkan impian-impian kita. Baik Bapak Ibu, mengapa memilih bisnis MLM atau network marketing? Nah, jadi Bapak Ibu, network marketing itu, bisnis network marketing itu tidak sama sekali ada persamaannya dengan bisnis-bisnis yang tadi yang saya sebutkan Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita sebagai karyawan harus memiliki yang namanya legalitas. Tidak mungkin perusahaan akan menerima orang yang tidak sekolah, Bapak Ibu ya. Tidak mungkin. Pastinya karyawan itu harus memiliki legalitas yang bagus ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita di bisnis network marketing ini tidak butuh legalitas, Bapak Ibu. Tidak butuh SS, S1, S2, S2, 3 tidak butuh, Bapak Ibu ya. Yang kita butuhkan ya di bisnis network marketing ini adalah simpel saja, mau semangat saja ya, semangat saja untuk menjalankan bisnis network marketing ini ya, mau saja Bapak Ibu ya, tidak dibutuhkan latar belakang pendidikan Bapak Ibu. Dan tadi kalau kita misalnya mau usaha konvensional ya, usaha bisnis yang besar, tadi dibutuhkan yang namanya modal besar. Tapi kita di bisnis network marketing ini cukup dengan modal kecil saja Bapak Ibu. Ya. Dan yang luar biasanya lagi tidak butuh pengalaman yang banyak, ya. Kita memulai bisnis ini tidak perlu pengalaman yang banyak, Bapak Ibu. Anda bisa berbicara sedikit, ya, bisa bercerita sedikit. Kemungkinan besar Anda akan bisa sukses besar di bisnis network marketing ini. Nah, transaksi bisnisnya juga nyata, Bapak Ibu. Ada uang, ada barang, ya. Anda transfer uang, perusahaan akan kirimkan Anda produk, ya. Transaksinya bisnisnya nyata. Ya, datang barang berapa 2 hari 3 hari begitu barang ya bonusnya nyampe. Nyata ya Bapak Ibu ya. Nah di sini juga konsumen tidak terbatas Bapak Ibu, bebas ya,
Bebas mencari konsumen sebanyak-banyaknya, bebas Bapak Ibu, ya. Nah, satu hal lagi, kita bisnis network marketing ini tidak perlu kantor, ya. Tidak perlu yang namanya sewa-sewa tempat, ya. Tidak perlu yang namanya mencari tempat yang strategi, ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu di rumah punya etalase ukuran 1,5 meter atau 2 meter, memajang transfer factor itu sudah cukup untuk memulai usaha Bapak Ibu. Jadi nggak perlu yang namanya sewa tempat atau kantor. Satu lagi Bapak Ibu, tidak perlu yang namanya karyawan atau pegawai. Anda sendiri bisa berbisnis ya, sendiri. Bayangkan Bapak Ibu ya, luar biasa ya, network marketing tidak butuh yang namanya hal-hal yang sifatnya menakutkan kalau kita mulai berbisnis ini, ya. Tidak perlu stok barang juga, ya. Jadi, tapi stok barang untuk mungkin mengantisipasi siapa tahu ada Bapak Ibu minum sendiri atau ada siapa yang mau membeli produk dari Anda, ya itu mungkin bisa disiapkan sedikit saja. Tidak perlu banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah, penghasilan tidak terbatas dan tidak dibatasi. Luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai karyawan, Anda tidak bisa menentukan penghasilan Anda, ya. Yang menentukan penghasilan Anda adalah bos Anda, perusahaan yang menentukan penghasilan Anda. Tapi di bisnis network marketing ini Anda yang menentukan penghasilan Anda, ya. Ya. Jadi passive income yang dapat diwariskan. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya suatu saat Anda besar di bisnis network marketing, terus mungkin Anda ditakdirkan meninggal, tapi passive income yang Anda bangun selama ini akan bisa diwariskan ke ahli waris Anda. Ya Bapak Ibu ya. Bebas menentukan waktu kerja. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang bekerja Bapak Ibu ya pada umumnya. Jadi kita kerja di bisnis network marketing ini, kita yang menentukan waktu kerja. Kapanpun kita mau kerja Bapak Ibu ya, kita yang menentukan. Tidak ada yang mengatur, tidak ada ceklock ya Bapak Ibu, tidak ada. Anda mau jam berapa bangun, ya? Kalau misalnya jadi karyawan jam 7 itu harus ceklock. Kalau enggak, potong gaji. Kalau di bisnis network marketing tidak ada ceklock Bapak Ibu. Kapanpun Anda mau bekerja, silakan bekerja. Tidak ada yang memantau, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang memarahi ketika Anda tidak mau bekerja. Tidak ada resiko kebangkrutan Bapak Ibu. Ya, ketika Anda memperkenalkan perusahaan Anda ya, bisnis Anda di orang lain, ya, Anda tidak istilahnya membayar sesuatu ya. Jadi Anda hanya menyampaikan saja. Jadi sebenarnya Anda tidak rugi ketika Anda bercerita tentang bisnis Anda. Yang rugi mereka karena mereka menolak peluang untuk sukses di bisnis yang kita sampaikan ini Bapak Ibu, ya. Jadi tidak ada resiko. Resikonya hanya apa Bapak Ibu? Ditolak. Itu saja. Ya, kalau kita usaha konvensional resikonya apa? Bangkrut. Tapi kalau kita di bisnis network marketing ini resikonya apa Bapak Ibu? Ditolak. Tapi ditolak rugi tidak Bapak Ibu? Tidak rugi. Yang rugi itu adalah orang yang menolak kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, ini asiknya di bisnis network marketing ini adalah berlibur sambil bekerja. Nih contoh nih Bapak Ibu ya. Orang-orang yang fokus menjalankan bisnis network marketing ini Bapak Ibu seperti tidak pernah kerja Bapak Ibu ya. Kerjanya itu jalan terus. Bisa jalan sama keluarga, bisa jalan sama anak-anak ya Bapak Ibu ya. Jadi kesempatan memiliki rumah, mobil sendiri yang cepat itu ada di bisnis network marketing ini. Contoh Bapak Ibu ya, kita bekerja sebagai karyawan 10-15 tahun belum tentu Anda bisa cash membeli rumah atau mobil. 10-15 tahun. Kalau Anda bekerja sebagai karyawan, ya Bapak Ibu ya, Anda belum tentu bisa membeli cash mobil atau rumah. Tapi kalau Anda fokus menjalankan bisnis network marketing, fokus dalam artian Anda tidak bertindak. Anda terus mengembangkan bisnis ini. 5 tahun Anda bisa beli cash rumah atau mobil. Tentunya Bapak Ibu, istilahnya hasil dari bisnis kita itu jangan dipakai ke bisnis yang lain Bapak Ibu. Fokus dengan bisnis kita. Ya Bapak Ibu, saya berbicara seperti ini karena saya membuktikan. Ya. Selanjutnya adalah Bapak Ibu, kesempatan untuk mengembangkan diri ini yang penting Bapak Ibu ya. Oke. Dan waktu fleksibel. Kapanpun Anda mau bekerja, sekali lagi, kapanpun Anda mau keluar memprospek, kapanpun Anda mau
bercerita tentang perusahaan Anda, tentang bisnis Anda yang mengatur. Waktunya fleksibel, ya. Jadi lebih baik ya Bapak Ibu, lebih memiliki waktu dengan keluarga dan pasangan. Ini yang tidak dimiliki oleh pekerja-pekerja lain atau bisnis lain, ya. Kita itu waktu kita bersama keluarga itu sangat banyak, ya. Karena namanya kebebasan waktu itu adalah prioritas dalam hidup kita. Ini adalah inti dari kebahagiaan hidup kita. Sukses dan bahagia. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini adalah survei ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin sukses ya menjalankan bisnis atau marketing ya, bisnis apapun sebenarnya Bapak Ibu, bukan karena upline Anda hebat-hebat Bapak Ibu. Bukan Anda dibantu oleh upline Anda yang hebat ya. Dibantu atau tidak dibantu ya Bapak Ibu ya. Bukan karena itu. Atau bukan karena Anda jago ya Bapak Ibu ya, bukan. Atau bukan karena Bapak Ibu ini ya berdoa terus ya gitu ya. Minta terus sama Tuhan Bapak itu, bukan karena itu. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang membuat bisnis Anda sukses ya, Bapak Ibu adalah pertama yaitu adalah poin ketiga Bapak Ibu ya, yang membuat bisnis kita menjadi sukses. Yaitu pertama adalah Anda bisa menguasai diri Bapak Ibu ya, bisa mengembangkan diri terutama. Kedua, yang poinnya itu adalah jujur ya. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu ya, jujur. Dan tentunya ketiga adalah Bapak Ibu semangat itu harus penting juga ya, Bapak Ibu, semangat untuk menjalankan bisnis atau marketing ini. Ya. Jadi ini ada poin-poin yang ketiga ini yang membuat kita Bapak Ibu untuk bisa sukses di bisnis marketing itu. Yang pertama adalah bagaimana bergaul dengan banyak orang itu, bagaimana memiliki banyak teman atau banyak relasi, itu yang membuat kita bisa sukses di bisnis ini. Karena bagaimanapun kalau kita banyak bergaul, kita bisa bercerita banyak dengan orang-orang, ya kita bisa punya target-target yang banyak ya, Bapak Ibu. Kedua yaitu ya adalah berdisiplin ya, berdisiplin diri. Jadi kita harus memang menduplikasi atau ke mitra-mitra kita, mendisiplin diri itu yang penting ya, Bapak Ibu. Poin yang sangat penting sekali lagi Bapak Ibu adalah kejujuran dengan banyak orang, terutama dengan mitra-mitra kita, ya Bapak Ibu. Nah, poin ketiga inilah yang membuat bisnis kita sukses, Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Nah, jadi menyambung dengan tadi yang saya jelaskan tentang kemewahan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya, ini yang dikatakan passive income itu, ya penghasilan kita tidak kerja, tapi penghasilan terus menerus ya. Kita tidak kerja lagi, tapi uang terus mengalir ya. Uang yang datang terus menerus, walau Anda tidak mengusahakannya lagi. Ini yang dikatakan passive income. Yang tadi yang active income itu kalau Anda kerja, Anda dapat uang. Tapi kalau tidak kerja, tidak dapat uang. Tapi kalau passive income, Anda sudah tidak kerja lagi, Anda tidak fokus kerja lagi ya. Tapi uang itu datang terus ke Anda. Nah, ini yang dikatakan passive income. Tentunya mau dong ya. Orang-orang, tentunya kita semua mau ya mendapatkan passive income. Saya mau tes ini, Bapak Ibu, apakah masih ya, masih bugar, masih semangat untuk mengikuti training ini? Sekali lagi, siapa yang mau punya penghasilan passive income? Yo, tulis. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang menulis, siapa yang mau mendapatkan passive income, semoga bulan depan atau tahun depan sudah dapat meraih peringkat-peringkat yang tinggi sehingga Anda mendapatkan penghasilan ratusan juta per bulan. Amin. Oke, kita lanjut. Oke. Baik Bapak Ibu. Ternyata bisnis MLM itu ternyata banyak sekali yang meminati ya Bapak Ibu ya. Lebih dari 46 juta orang di dunia saat ini ya yang menggeluti MLM ya. Lebih dari 100 US dollar billion ya omset global dari MLM ya.
Di Malaysia ringgitnya ya 4,2 billion. Jadi luar biasa sebenarnya bisnis network marketing ini. Tapi banyak orang yang tidak paham dengan bisnis network marketing. Banyak orang yang menganggap bisnis ini bisnis yang sifatnya tidak serius ya. Yang tidak serius itu Anda. Ketika Anda menjalankan bisnis network marketing tidak serius, maka penghasilan Anda juga tidak serius. Tapi kalau Anda bisa menjalankan bisnis network marketing dengan serius dan fokus, maka tidak ada yang tidak mungkin. Anda akan bisa meraih ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan bisnis konvensional dengan MLM ya. Kalau bisnis konvensional ya, intinya seperti ini. Kalau bisnis konvensional itu ya Bapak Ibu butuh yang namanya biaya perusahaan ya. Nah, biaya operasional ya kalau di perusahaan itu. Nah, kalau usaha konvensional itu ada yang namanya agen ya. Nah, agen terus ada yang namanya retail dan ada yang namanya toko ya Bapak Ibu. Ini adalah usaha konvensional. Dan Anda sebagai pengguna penghasilan 100 US dollar ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan MLM harga pabrik ya dengan perusahaan Anda atau pengguna ya atau bisnis partner, harga konsumen juga 100 US dollar. Tapi begini Bapak Ibu sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kalau usaha konvensional itu, saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di Papua kita melihat ya Bapak Ibu harga barang-barang itu mahal ya Bapak Ibu ya di Papua. Wajar karena biaya distribusinya ke yang dibayar lebih itu adalah biaya distribusinya. Jadi dari pengiriman dari Jakarta, maksud saya biaya distribusi dari Jakarta ke Papua itu mahal. Itu yang menyebabkan perbedaan barang-barang di luar dari Papua itu jauh lebih mahal di Papua ya, karena biaya distribusinya sangat besar. Sementara di bisnis network marketing ya, kita langsung seolah-olah belanja di pabriknya Bapak Ibu. Berapa yang dikeluarkan oleh perusahaan, harga di perusahaan itu yang kita bayarkan Bapak Ibu. Jadi tidak ada perwakilan Bapak Ibu, tidak ada yang dibiayai yang namanya distribusi Bapak Ibu ya. Kita langsung dengan biaya yang dari pabriknya Bapak Ibu. Nah, ini kelebihannya di bisnis network marketing ini. Dan luar biasanya juga tidak ada biaya tambahan ya. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, bisnis MLM mudah dijalankan ya. Tak perlu modal besar, tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Tidak terikat waktu ya, tak perlu gudang, tak perlu pengalaman, tidak ada risiko ya. Kesuksesan menanti Anda ketika Anda mau sukses ketika Anda mau menjalankan di bisnis network marketing ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, yang mana lebih penting Bapak Ibu ya? Ini yang mana lebih penting? Mengapa Anda menjalankan bisnis network marketing ini atau bagaimana kita melakukan bisnis network marketing ini? Nah, ini pertanyaan penting sebenarnya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bisa sukses besar ya, bisa sukses besar atau cepat ketika Anda menjalankan bisnis network marketing ini. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Mengapa? Yang mana yang lebih penting? Mengapanya atau bagaimananya? Ya, Bapak Ibu. Jadi 80% sebab Anda melakukan MLM ini ya Bapak Ibu, sementara 20% cara-cara Anda melakukan MLM. Jadi Bapak Ibu ternyata mengapanya lebih penting daripada bagaimananya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu kunci sukses ya Bapak Ibu ya. Kita menjalankan bisnis network marketing ini. Jadi yang pertama kita pelajari itu adalah mengapanya Bapak Ibu, bukan bagaimananya. Mengapanya itu ya alasan kita Bapak Ibu. Kenapa kita harus mengambil peluang bisnis network marketing ini? Mengapanya ini yang harus kita tahu. Ya, yang pertama tadi adalah ya keinginan kita untuk meraih
impian-impian kita, ya. Kita mau sukses, kita mau meraih impian kita. Kita mau membahagiakan keluarga kita. Kita mau alasan kita adalah kita mau memiliki bebas finansial. Nah, kita mau memiliki bebas waktu bersama keluarga. Nah, ini mengapanya ini yang harus banyak kita pelajari, Bapak Ibu. Alasan kita yang harus kita banyak pelajari. Kalau bagaimananya mengikuti, Bapak Ibu ya. Namanya cara-cara untuk melakukan MLM ini sebenarnya mengikuti saja ya Bapak Ibu ya. Karena simpel saja. Tidak perlu yang namanya pengalaman sekali lagi. Anda cukup memiliki keinginan untuk bercerita tentang perusahaan Anda, tentang bisnis Anda sudah bisa melakukan atau bisa menjalankan bisnis network marketing ini dengan baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, cara tidak penting sampai Anda tahu mengapa Anda harus mengusahakan MLM. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah gambaran ya CEO kaya raya karena leveraging. Nah, ini perlu harus kita ketahui Bapak Ibu. Sebenarnya setiap perusahaan sistemnya adalah leveraging ya Bapak Ibu ya. Setiap perusahaan. Jadi yang namanya CEO ini sebenarnya kalau kita istilahkan adalah bos ya atau owner. Nah, sementara yang posisi yang tengah ini adalah yang mungkin manajernya atau supervisornya. Nah, sementara yang paling bawah ini adalah yang bekerja, Bapak Ibu. Nah, sistem piramid ini sebenarnya, ya Bapak Ibu, bagaimana Anda bekerja, ya, bekerja keras di sini, tapi penghasilan Anda, ya, penghasilan Anda sesuai dengan pekerjaan Anda, Bapak Ibu, ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, Anda bekerja dengan luar biasa keras, tapi penghasilan Anda tidak akan pernah ibaratnya Anda tidak akan pernah bisa menentukan berapa banyak Anda harus mendapatkan penghasilan ya ketika Anda sebagai pekerja. Jadi orang yang terlihat ya, orang yang strukturnya terlihat lebih kecil dari Anda justru memiliki penghasilan yang lebih besar dari Anda. Nah, jadi apalagi yang namanya CEO. Pastinya CEO ini akan lebih banyak dapat keuntungan ya daripada Anda. Jadi sistem piramid ini istilahnya adalah Anda yang bekerja ya, Anda yang bekerja untuk memperkaya perusahaan atau membuat kaya bos. Ini yang dikatakan struktur organisasi perusahaan yang jenisnya adalah piramid ya Bapak Ibu ya. Nah, sementara kalau kita mau lihat struktur pendapatan CEO itu adalah, nah, jadi seperti perusahaan network marketing Bapak Ibu. Perusahaan network marketing ini ya Bapak Ibu, ketika kita ingin sukses menjalankan bisnis network marketing ini, Anda harus memiliki leveraging Bapak Ibu ya. Leveraging ya. Jadi ini adalah kekuatan bagaimana kita istilahnya itu memiliki jaringan-jaringan atau memiliki yang sifatnya mitra-mitra Anda yang satu visi misi dengan Anda. Jadi contoh Bapak Ibu, Anda memiliki mitra-mitra di level 1, di level 2 atau 3, 4 Anda ya, tapi sama-sama bekerja fokus membangun bisnis Anda. Maka yang namanya kekuatan mengungkit ya atau leveraging ini adalah bagaimana caranya Anda bekerja bersama-sama dengan mitra-mitra Anda untuk bisa satu visi misi Anda untuk bisa sukses di bisnis Anda. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kekuatan leveraging ini adalah bagaimana Anda menduplikasi mitra-mitra Anda untuk bisa satu visi misi dengan Anda supaya Anda bisa bersama-sama bisa sukses ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut aja. Nah, ini pertanyaannya adalah bagaimana jika Anda juga boleh menjadi seorang CEO? Coba bayangkan ya Bapak Ibu ya. Anda memiliki waktu kerja 10 jam kerja ya Bapak Ibu ya. Terus Anda memiliki mitra-mitra ya, 3 mitra di bawah Anda memiliki juga masing-masing waktu 10 jam kerja. Maka ditotalkan ya Anda 10 jam kerja dan mitra Anda yang 3 orang di level 1 Anda memiliki 30 jam kerja.
Nah, setelah itu Anda menduplikasi lagi Bapak Ibu. Ya, di level 2 Anda memiliki 9 mitra kerja yang masing-masing juga memiliki jam kerja 10 jam kerja. Maka terhitung di level 2 Anda itu memiliki 90 jam kerja. Nah, ini adalah kuasa menggandakan waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi MM juga menggunakan konsep leveraging Bapak Ibu. Nah, ini kekuatan menggandakan waktu Bapak Ibu ya. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi mitra-mitra Anda ya, di level 1, level 2, level 3, level seterusnya, ketika kita menyatukan waktu kita, maka waktu yang kita pakai untuk bekerja ini total ya dari level 1 sampai selanjutnya adalah 400 jam kerja. Nah, ini kita bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi kuasa menggandakan waktu atau yang dikatakan konsep leveraging ini adalah dengan kekuatan bagaimana caranya kita semakin banyak kita memakai waktu bekerja, maka konsep yang ada di network marketing itu, maka kita akan dapat yang namanya penghasilan yang sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bisnis network marketing itu adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mengatur waktu Anda, ya, bisa mengatur waktu Anda. Ketika Anda fokus menjalankan bisnis network marketing ini, ketika Anda berani menambah waktu Anda bekerja dan menyatukan jam kerja Anda dengan mitra-mitra Anda, maka sukses besar akan menanti Anda. Jadi inilah dikatakan kuasa menggandakan waktu ya Bapak Ibu ya. Ya. Usaha Anda sama dengan 10 jam, ya. Pendapatan Anda hasilnya 400 jam atau hasil 4.000 jam atau 40 jam tanpa batas. Anda sendiri yang tentukan besar organisasi Anda. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini adalah time is life, ya. Mengapa harus melakukan waktu? Ya, waktu adalah nyawa dan yang paling berharga. Yang hilang tidak akan kembali, ya. Yang hilang tidak akan kembali lagi. Dan yang hilang dan akan hilang selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, rahasia menaklukkan waktu atau leveraging time membolehkan Anda ya mencipta kemewahan. Usaha 10 jam, pendapatan 10.000 jam. Usaha 1 bulan, pendapatan 1 tahun. Keren nggak Bapak Ibu bisnis network marketing ini? Nah, ini adalah 2 prinsip menjamin true health ya Bapak Ibu. Anda harus leveraging waktu ya Bapak Ibu. Setiap kali lihat di cermin, Anda harus mengatakan, aku adalah bos yang memimpin ratusan ribu manusia. Aku menjadi kaya karena aku telah membantu ramai manusia lain menjadi kaya. Ini doa Bapak Ibu ya. Ini doa sekali lagi. Saya ulang ya. Saya ulang, dengarkan baik-baik. Ini adalah doa untuk kita bisa sukses besar menjalankan bisnis network marketing. Ya. Jadi dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Setiap kali lihat di cermin, Anda harus mengatakan begini Bapak Ibu. Aku adalah bos yang memimpin ratusan ribu manusia. Aku menjadi kaya karena aku telah membantu ramai manusia lain menjadi kaya. Doa Bapak Ibu. Malam ini mudah-mudahan yang ikut training, ya, yang ikut training malam ini akan menjadi sukses besar ya, akan menjadi orang sukses besar di bisnis network marketing, terutama di bisnis for life ini. Amin. Nah, the magic of the power of one, ya, kekuatan di angka 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kekuatan di angka 1. Misalnya Bapak Ibu ya, di bulan pertama Anda dengan mitra Anda menjadi total 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, di bulan kedua ya totalnya adalah 4 mitra ya. Nah, di bulan ketiga totalnya mitra Anda adalah 8. Ya. Nah, di bulan keempat total mitra Anda adalah 16 mitra. Coba terka, jika Anda teruskan aktivitas ini hingga bulan ke-12, berapakah jumlah mitra dalam grup Anda? Bapak Ibu bayangkan nggak ini? Kalau kita terus fokus ya, fokus bertindak ya, fokus bercerita ya,
fokus dengan tujuan. Bulan pertama kita mau mencari atau merekrut orang-orang di bawah kita. Kita mau dapat mitra-mitra yang berkualitas misalnya. Jadi Anda memang harus memiliki target ya Bapak Ibu ya. Memiliki target atau goal setting. Bulan ini saya harus dapat 1. Nah, boleh lebih Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Malah bagus ya Bapak Ibu ya. Tapi hanya kekuatan 1 angka saja Bapak Ibu. Kalau Anda fokus ya mencari atau fokus bagaimana caranya Anda memiliki target atau goal setting. Setiap bulan Anda target ke 1. 1 bulan ini saya harus dapat mitra 1. Minimal 1. Bulan kedua saya harus 1. Dan bulan selanjutnya dan seterusnya, maka total mitra Anda akan terus bertambah dan terus bertambah. Yang terpenting adalah mitra yang aktif Bapak Ibu. Mitra yang aktif itu bukan mitra yang aktif tupo saja Bapak Ibu. Tapi mitra yang sama dengan Anda yang menjalankan bisnis network marketing itu. Jadi ingat Bapak Ibu, bukan mitra yang aktif tupo ya, tapi mitra yang sama-sama fokus menjalankan bisnisnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah geometrik ya, progression ya. Nah, di sini sama ya Bapak Ibu ya, tadi kekuatan jangka 1 ya. Ini simulasinya. Jadi misalnya di bulan 1 dapat 2, di bulan 2 bertambah nih dapat 4. Ya, jadi maksudnya bertambah menjadi 4 mitra Anda ya, dan seterusnya. Sampai di bulan 12 Anda mendapat mitra sampai 4096 mitra. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Anda terus ya Bapak Ibu bercerita atau mengajak orang untuk mau bergabung di bisnis Anda. Nah, pada bulan ke-6 yaitu separuh jalan Anda belum pun mencapai 2% dari tujuan Anda. Tapi sudah banyak mengundurkan diri. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu berhenti ya, berhenti untuk mencari orang-orang atau mitra-mitra yang satu visi misi dengan Anda. Jangan fokus dengan 1 orang Bapak Ibu ya. Jadi terus Bapak Ibu terus mencari orang-orang baru ya di tim kita. Jadi Bapak Ibu pahamilah ilmu geometrik ya. Dan teruskan ilmu geometrik dan progression ya, dan teruskan selama sekurang-kurangnya 1 tahun. Ya, dengan ya Bapak Ibu ya, sekurang-kurangnya 1 tahun Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus terus ya, terus mencari. Dan Anda dapat melihat keajaiban geometrik progression-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini grafik ya, usaha semakin sedikit, uang semakin banyak. Ini fakta ya Bapak Ibu ya. Jadi tahun pertama grafik Anda seperti ini ya Bapak Ibu, bisa lihat di slide ya. Usaha Anda seperti ini ya. Lalu tahun kedua usaha Anda meningkat. Lalu tahun ketiga usaha Anda juga meningkat tambah besar. Nah, ini ya kekuatan kita yang namanya terus bertindak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini saya jelaskan tentang namanya nama-nama berbeda ya. Ya, jadi MLM itu sebenarnya namanya macam-macam Bapak Ibu ya. Nama berbeda semuanya sama ya. Ada yang namanya multi level marketing atau MLM. Ya, ada juga yang namanya network marketing. Ada namanya referral marketing ya, Bapak Ibu. Dan bukan direct selling. Ya, Bapak Ibu, ini harus dipahami. Network marketing ya atau MLM ya bukan direct selling. Yang dimaksudkan direct selling itu adalah menjajaki barang dagangannya ya dari rumah ke rumah ya. Itu yang namanya direct selling. Misalnya nih Bapak Ibu menjual misalnya vacuum cleaner lah. Nah, yang namanya vacuum cleaner itu tidak mungkin setiap hari orang beli. Pastinya akan tunggu rusak dulu Bapak Ibu ya. Baru beli lagi. Nah, ini dikatakan direct selling. Ya. Jadi direct selling ini kita identifikkan dengan yang namanya sales. Tapi kita sekali lagi Bapak Ibu, yang namanya multi level itu atau network marketing itu bukan direct selling. Direct selling itu adalah yang namanya menjual barang dagangnya langsung ya, gitu. Seperti sales ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu membina keyakinan diri. Terus menerus
ya mempengaruhi dan meyakinkan diri bahwa kejayaan dan kesuksesan pasti datang. Ya, Bapak Ibu. Ini artinya Bapak Ibu harus yakin pada diri sendiri, harus tetap optimis bahwa Anda bisa. Bahwa Anda bisa sukses di bisnis ini, ya. Itu harus yakin. Anda harus yakin sepenuhnya. Ya, kekuatan Anda itu ada di diri Anda sendiri, Bapak Ibu. Bukan dari yang lain. Sukses itu ada di diri Anda sendiri, ya, bukan dari orang lain. Jadi intinya Anda ingin sukses, artinya Anda memang harus betul-betul membuat istilahnya Anda itu harus terus bersemangat, terus bakar diri, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Banyak cara yang harus kita jalankan, banyak arus yang kita tempuh. Ketika kita ingin terus mau istilahnya itu bagaimana caranya kita mau meraih impian-impian kita, ya, Bapak Ibu, ya. Ya. Kemauan yang kuat sama dengan kejayaan. Dimulai dalam pikiran dengan tujuan yang jelas tanpa perlu bekerja keras. Sekali lagi, Bapak Ibu, kemauan yang kuat itu sama dengan kejayaan. Dimulai dalam pikiran dengan tujuan yang jelas tanpa perlu bekerja keras. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisnis network marketing ini sebenarnya tidak bekerja keras, ya, seperti karyawan, ya, Bapak Ibu, ya, tidak bekerja keras, ya. Cuman kita itu dituntut adalah kemauan kita saja yang keras. Kemauan kita yang harus besar, Bapak Ibu, ya. Bukan kerjanya yang keras, tapi kemauan kita yang harus keras, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemauan tanpa kebimbangan. Ini penting, Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau sukses di bisnis ini, jangan pernah ragu, Bapak Ibu. Jangan bimbang, ya. Jadi yakin bahwa Anda bisa sukses di bisnis ini. Yakin bisa mengembangkan bisnis ini. Nah, senantiasa menguatkan kemauan-kemauan Anda. Nah, ini penting juga, Bapak Ibu, ya. Jadi alasan kita terutama mencarikan bisnis ini adalah karena kemauan-kemauan kita. Ya, mungkin Bapak ingin memiliki apa, memiliki kemewahan istilahnya, ya, kemauan yang sesungguhnya, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi terus senantiasa menguatkan kemauan-kemauan Anda. Satu cara saja untuk menang, ya, Bapak Ibu, ya, harus sanggup membakar semua jembatan-jembatan di belakang Anda supaya tidak ada jalan mundur lagi. Nah, ini dipahami, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika kita sudah mau fokus, ya, maju terus, Bapak Ibu, ya, maju terus, pantang mundur, maju terus, pantang mundur, Bapak Ibu, ya. Jangan mundur-mundur cantik, ya, Bapak Ibu, ya, kedebrak, ya. Jadi terus maju. Di bisnis ini intinya terus kobarkan semangat Anda, terus gantungkan harapan Anda, terus bermimpi yang tinggi, ya, dengan impian-impian Anda yang buat Anda semangat untuk bisa sukses di bisnis ini. Intinya Anda tidak mundur lagi, pasti Anda menang. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini harus kita perhatikan, Bapak Ibu, 7 musuh utama Anda nih, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi kalau Anda mau sukses di bisnis ini, jangan pernah bergaul dengan orang-orang negatif, Bapak Ibu. Karena faktor pertemanan atau faktor bergaul ini yang sangat mempengaruhi bisnis kita, ya. Jadi kita harus memang bergaul dengan orang-orang yang positif, Bapak Ibu. Jangan bergaul dengan orang-orang negatif, ya. Kalau kita bergaul dengan orang negatif, nanti banyak yang sifatnya menjatuhkan. Bukannya mendukung kita, menyupport kita, tapi menjatuhkan, ya. Jadi bergaul dengan orang-orang positif. Kedua adalah merasa nyaman dengan keadaan hidup. Nah, ini banyak orang yang merasakan dirinya nyaman dengan keadaannya sekarang, ya, Bapak Ibu, ya. Banyak sekali yang nyaman. Padahal tadi ada beberapa slide sebelumnya saya jelaskan tentang bagaimana Anda pada saat Anda masa tidak produktif Anda itu pasti Anda akan dapat. Nah, pada saat Anda masih bekerja atau masih produktif, Anda nyaman dengan keadaan Anda. Tapi Anda harus memikirkan ketika nanti Anda tidak produktif, Anda tidak lagi dibutuhkan oleh perusahaan, maka disitulah Anda akan menyadari bahwa rasa nyaman itu jangan pernah ada di posisi kita, gitu ya. Keadaan aman itu jangan pernah ada, gitu kan. Maksudnya nyaman di posisi kita yang sekarang ini. Gitu. Tidak bertindak setiap hari. Ini yang berbahaya. Anda mau sukses, tapi masih memikir. Ya, mikir-mikir dulu nih, melihat-lihat dulu nih. Ya, bagaimana Anda mau sukses kalau Anda mau melihat-lihat dulu? Jadi
tidak bertindak setiap hari artinya Anda tidak mau mengembangkan atau tidak mau sukses ya Bapak Ibu. Jadi Anda harus betul-betul bertindak dan bertindak ya, action ya Bapak Ibu ya. Ya. Selanjutnya adalah jangan ya ini adalah banyak ya yang kita dapat ya mitra-mitra ya Bapak Ibu ya. Banyak membuang waktu. Kadang-kadang kita misalnya gini Bapak Ibu ya, kita selalu banyak alasan ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mau keluar ya, keluar mungkin prospek atau bagaimana Bapak Ibu ya, pasti kita banyak alasan Bapak Ibu ya. Pasti alasannya beginilah, beginilah. Atau kita mau memenuhi undangan upline misalnya untuk training ya, untuk datang meeting, untuk datang melihat atau apa ya istilahnya program-program dari kantor seperti BOP atau apa seperti itu Bapak Ibu, kita selalu yang namanya banyak alasan. Kita lebih banyak membuang waktu kita di hal-hal yang tidak penting. Nah, terus Bapak Ibu terpengaruh pendapat orang lain. Ini yang berbahaya. Jadi ketika Anda mau sukses di bisnis network marketing ini, yang namanya pendapat itu Anda harus minta pendapat dengan orang-orang ya, dengan orang-orang positif. Terutama kalau di bisnis network marketing adalah Anda harus minta pendapat pada upline Anda ya. Pada orang tua Anda istilahnya. Upline itu seperti orang tua Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin mencari solusi ya, minta pendapat, jangan di cross line Bapak Ibu ya, atau jangan di tempat lain Bapak Ibu ya, istilahnya seperti itu. Jadi Anda harus memang mencari pendapat ya, itu di orang-orang yang tepat ya. Boleh cross line tapi sifatnya dewasa atau sifatnya betul-betul mau dengan ikhlas untuk menolong kita atau berbagi ilmunya. Boleh ya Pak Ibu ya. Nah, yang paling berbahaya adalah suka menunda Bapak Ibu ya. Jangan pernah menunda. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu, jalan. Ya, jangan pernah menunda. Suka menunda dan takut gagal. Nah, ini adalah penyakit kita ya Bapak Ibu ya. Belum kita mulai prospek sudah berpikir, ntar saya ditolak nih. Ntar saya begini nih. Nah, selalu ada yang namanya ketakutan ya, ketakut gagal. Padahal resikonya itu ya memang ditolak Bapak Ibu ya. Tapi resiko gagalnya itu kita ibaratnya tidak ada bangkrut Bapak Ibu. Ya, paling ya baper ya Bapak Ibu, tapi jangan baper ya Bapak Ibu ya ditolak ya. Tetap semangat. Ya, kita lanjut. Nah, masalah adalah sahabat. Ini banyak orang yang tidak memahami tentang masalah-masalah yang kita hadapi dalam menjalankan bisnis network marketing. Misalnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah ya, masalah ini yang betul-betul kita pelajari. Karena masalah ini harus dilalui oleh semua orang. Tidak ada yang namanya kesuksesan itu tanpa ada masalah. Tidak ada yang hidup di dunia ini tanpa ada masalah. Jadi semua orang harus melalui masalah-masalah ya Bapak Ibu ya. Semua orang ya harus dilalui oleh masalah-masalah. Tapi masalah ya menjadikan Anda lebih bijak Bapak Ibu ya. Masalah menjadikan Anda lebih cerdas Bapak Ibu ya. Jadi masalah jangan membuat kita terpuruk, tapi jadikan masalah itu adalah membuat kita istilahnya lebih baik dari yang sebelumnya. Tembok halangan bagi orang gagal ya, batu loncatan bagi orang yang berjaya. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tembok halangan bagi orang gagal, batu loncatan bagi orang berjaya. Setiap masalah akan membawa Anda lebih dekat pada kejayaan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi jangan pernah takut ya Bapak Ibu ya ketika Anda dapat masalah di lapangan atau masalah baik di luar maupun di dalam Bapak Ibu ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi lalui dengan tabah, lalui dengan kuat ya, lalui dengan semangat. Besi tidak akan menjadi besi tidak akan menjadi besi baja sebelum menjalani ujian api yang terpanas. Ya Bapak Ibu ya. Jadi
Kesabaran adalah kejayaan. Tahun pertama adalah tahun belajar. Berikan waktu 2-3 tahun untuk berjaya dalam bisnis ini. Jangan sekali-sekali berputus asa. Yang tidak mempunyai kesabaran tidak akan berjaya dalam industri MLM. Jangan terus melompat-lompat mencari formula magis yang tidak pernah ada. Nah, ini adalah apa ya Bapak Ibu ya? Trik-trik untuk kita bisa sukses ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut saja. Siapakah yang akan berjaya Bapak Ibu? Kejayaan itu bukanlah nasib. Ya, ia terjadi akibat sikap dan sikap. Ya, akibat sikap dan sikap itu adalah pilihan, negatif atau positif. Maka kejayaan itu bukanlah ya Bapak Ibu, maka kejayaan itu bukanlah nasib, tetapi pilihan. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita belum berjuang ya, kita belum berjuang secara maksimal, Anda sudah bilang nasib saya gagal, nasib saya memang begini. Jangan Bapak Ibu ya. Sebelum kita bertindak lebih banyak lagi, artinya kejayaan itu bukanlah nasib tetapi pilihan. Jadi kalau misalnya Anda mau berjaya, ya Anda harus memposisikan diri Anda, ya Anda harus bersikap yang bagaimana ya Bapak Ibu ya. Intinya yang menentukan nasib Anda adalah Anda sendiri, ya. Jadi nasib itu ibaratnya itu Anda yang menentukan. Nasib itu adalah pilihan ya Bapak Ibu ya. Nah, we are winners. Kita semua adalah pemenang Bapak Ibu ya. Aku akan bertindak segera tanpa takut untuk mencari 50 orang yang tidak mau menyertaiku. Oke. Winners pasti berjaya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini banyak sekali doa-doa ya dalam training ini ya. Sekali lagi ya. We are winners. Ya, kita semua adalah pemenang Bapak Ibu ya. Aku akan bertindak segera tanpa takut nih Bapak Ibu ya. Aku akan bertindak segera tanpa takut untuk mencari 50 orang yang tidak mau menyertaiku. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi jangan pernah takut ditolak ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah takut ditolak oleh orang, meskipun orang menolak kita 50 orang Bapak Ibu ya. Tapi tetap optimis untuk mencari orang lebih 100 lagi ya, 100, 200 lagi kalau bisa. Jadi jangan pernah pesimis dengan penolakan 50 orang. Jadi 50 penolakan ya dengan satu yang sifatnya mendukung kita, itu membuat kekuatan di dalam bisnis kita. Winners pasti berjaya. Untuk cepat berjaya, ingat MLM adalah permainan angka ya Bapak Ibu. Lebih cepat Anda lalui angka-angka itu, lebih cepat impian Anda tercapai. Seperti mencari mutiara dalam tiram. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita mau mencari mitra-mitra yang aktif seperti kita, yang satu visi misi dengan kita, itu sebenarnya susah gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang yang mau aktif seperti kita, orang-orang yang satu visi misi dengan kita, itu seperti mencari mutiara dalam tiram. Tapi Bapak Ibu harus yakin, kalau Bapak Ibu terus bertindak, ya, terus optimis untuk mencari mutiara tersebut, insya Allah mutiara itu pasti kita akan dapat. Jadi jangan pernah berputus asa Bapak Ibu ya. Semangat baja yang harus kita miliki. Aku winners mempunyai impian yang nyata dan tidak akan berputus asa. Aku akan menghubungi prospek-prospekku setiap hari tanpa gagal, dengan tindakan yang tanpa henti. Segala impian-impianku akan tercapai. Winners pasti berjaya. Oke, Bapak Ibu, amin ya Bapak Ibu ya, aminkan semua ya. Ya, ini adalah semangat baja Bapak Ibu ya. Ini adalah kunci kesuksesan di bisnis network marketing ini ya. Jadi kita harus yakinkan diri kita ini adalah semua pemenang. Kita ini semua adalah pemenang Bapak Ibu ya. Miliki impian-impian besar Bapak Ibu. Miliki impian-impian besar untuk bisa sukses di bisnis ini ya. Lihat keluarga kita, lihat orang-orang yang kita cintai ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah melihat orang-orang yang kita cintai, kalau kita sudah melihat ya, kalau kita sudah mengingat impian-impian kita, maka kita itu terus akan bersemangat untuk menghubungi orang-orang yang kita akan prospek Bapak Ibu. Ya. Jadi terus menghubungi orang-orang yang kita
yang harus kita jadikan ya, mutiara yang kita bilang, orang-orang mutiara, istilahnya kalau di sistem kita atau mitra-mitra kita ini adalah orang-orang yang satu visi misi kita orang-orang mutiara kita yang kita sebut adalah orang-orang yang kita dapat mutiara nih gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, pastikan Anda senantiasa dapat ya dihubungi 24 jam. Nah, ini komunikasinya sangat penting Bapak Ibu ya ternyata. Jangan pernah Anda ketika memprospek orang lalu Anda susah dihubungi. Jadi ketika Anda setelah memprospek orang itu jangan pernah tidak mengaktifkan HP Anda. Pastikan Anda senantiasa dapat dihubungi selama 24 jam ya Bapak Ibu ya. Balas SMS atau panggilan dengan segera ketika Anda sudah melihat ya Bapak Ibu ya. Oh, ada SMS dari orang yang sudah Anda prospek. Oh, ada panggilan. Jadi segera Bapak Ibu ya. Jangan sampai orang-orang berpikir, ini bagaimana ini? Orang ini mengajak kita sukses, tapi ketika kita butuh orang ini, tapi dia tidak ada untuk kita. Nah, itu jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah tidak aktif HP-nya, intinya seperti itu. Upline akan menjadi bosan dan downline akan mati semangat jika Anda sukar dihubungi. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu ya. Jadi sangat penting yang namanya komunikasi. Pertama, ya harus diingat adalah jangan pernah tidak mengaktifkan HP Anda ketika Anda telah memprospek orang. Ya. Jadi semangat yang berterusan Bapak Ibu ya. Bina mastermind group ya, seawal mungkin. Jadi bikin grup Bapak Ibu ya, grup yang positif tentunya Bapak Ibu ya. Bikin grup yang positif ya. Terus kumpulkan 4 atau 5 orang yang selalu berjumpa ya, selalu ketemu dengan Anda ya, yang melakukan meeting ya, yang melakukan diskusi bagaimana caranya kita mengembangkan jaringan-jaringan kita, bagaimana caranya kita mengembangkan mitra-mitra kita. Ini pentingnya kita memiliki tim Bapak Ibu ya, kita memiliki suatu kelompok yang positif ya. Nah, bersendiri akan mematikan semangat. Pastinya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak punya tim, kalau kita tidak punya grup, kita hanya sendiri saja berbisnis, tidak ada semangat Bapak Ibu ya. Jadi pentingnya yang namanya tim atau grup. Ya, tim tentunya tim yang solid ya Bapak Ibu ya. Tim yang satu visi misi dengan kita. Ya. Kumpulan akan menjadikan Anda senantiasa bersemangat dan positif. Itu sudah pasti. Nah, ini adalah 11 langkah tindakan ya, Bapak Ibu. Pertama ya adalah mengikuti rutin BOP dan minimal ajak 1 calon mitra barunya. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu ya, kita mau sukses di bisnis network marketing itu. Jadi kalau ada acara-acara BOP atau acara-acara besar ya, baik yang diselenggarakan oleh kantor Forlab maupun Winners, kita punya support system. Kalau misalnya tanpa ada halangan, Bapak Ibu harus betul-betul menyempatkan waktu Bapak Ibu hadir. Dan kalau bisa, maksimalkan Anda untuk bisa mengajak orang Bapak Ibu ya, sebanyak-banyaknya. Minimal 1 calon mitra baru yang harus Anda ajak ya, untuk mengikuti acara BOP misalnya Bapak Ibu ya. Buat 250 daftar nama-nama prospek. Ini kemarin kalau tidak salah itu PR-nya siapa ya? PR-nya dua malam ya, yang WK kedua kalau nggak salah ya, buat prospek. Oh sorry, WK pertama kalau nggak salah ya, dibawakan oleh Bu Titi. PR-nya itu buat daftar nama ya sebanyak-banyaknya ya. Mungkin disuruh 100 nama ya, tapi kalau bisa 250 bahkan 300 bahkan yang ke WK pertama dan kedua itu mitra-mitra saya haruskan untuk membuat daftar nama itu 250 minimal Bapak Ibu ya. Dan Masya Allah ternyata mitra-mitra saya berhasil ya membuat daftar list sebanyak minimal 250. Jadi mereka luar biasa ya, antusias ya. Jadi penting ya buat daftar list sama buat nama-nama yang harus kita prospek ya Bapak Ibu ya, supaya tidak bingung. Ada arahan kita gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak mikir-mikir siapa ya besok ya gitu. Jadi kalau kita sudah punya daftar list ya, daftar nama-nama yang kita prospek, enak Bapak Ibu ngelihatnya. Oh ini besok nih saya prospek nih. Oh ini. Dan jangan pernah ada yang namanya alasan ya Bapak Ibu ya.
Jadi tulis saja Bapak Ibu. Jangan pernah oh ini nanti oh ini pelit nih. Oh ini nih dia orangnya sibuk nih. Oh ini orangnya jangan Bapak Ibu ya. Tulis saja. Tulis saja daftar listnya. Siapapun itu Bapak Ibu ya, jangan pernah memilih. Tulis saja. Nah, terus ini Bapak Ibu dapatkan brosur-brosur, kartu undangan ya, dan name card secepat mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena ini adalah alat-alat kita untuk prospek Bapak Ibu. Nah, presentasi BOP 15 kali sebulan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kekuatan untuk membangun jaringan tentunya juga Bapak Ibu ya. Kalau kita sering-sering ya melakukan acara BOP ya, presentasi BOP ya Bapak Ibu, tentunya kita banyak dapat orang-orang baru Bapak Ibu ya. Banyak kita dapat orang-orang baru. Selanjutnya adalah mendapatkan sekurang-kurangnya 3 mitra baru pada setiap bulan. Bisa ya Bapak Ibu ya, minimal 3 bulan ya, kita mendapat 3 mitra baru. Kalau bisa lebih ya Bapak Ibu ya, karena tadi kekuatan yang namanya leveraging angka ya Bapak Ibu ya. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat merekrut mitra baru ya, setiap bulan itu adalah 3 kalau bisa. 1 bulan saja, kalau misalnya 1 bulan misalnya 1 orang itu sudah karuan ya Bapak Ibu ya, selama 1 tahun kita sudah memiliki mitra-mitra yang berkualitas, dan mitra-mitra ini terus akan berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang harus targetkan bahwa setiap bulan itu kita harus minimal ya Bapak Ibu ya, sekurang-kurangnya 3. Boleh lebih. Selanjutnya adalah mengadakan atau menghadiri ya mastermind group ya, mastermind group meeting setiap minggu. Ini penting Bapak Ibu ya. Ini penting, acara yang seperti ini harus kita hadiri, yang harus kita hadiri supaya kita terus tetap memiliki semangat yang kuat ya, Bapak Ibu ya. Menghadiri winners college ya, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Seperti ini yang kayak semacam training-training Bapak Ibu ya. Winners development ya, dan winners leadership serta wow. Ini adalah acara-acara besar sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini adalah acara-acara support system yang ada di winners ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya penting sekali kita dapat mengikuti acara-acara besar seperti ini. Pertama adalah untuk bagaimana caranya kita memotivasi diri kita supaya terus bersemangat ya. Nah, apalagi kita bisa mengajak mitra-mitra kita Bapak Ibu. Selanjutnya adalah selalu konsultasi kepada upline atau leader kumpulan Anda sendiri. Nah, ini penting Bapak Ibu harus kita ketahui ya. Konsultasi itu adalah di satu jalur Bapak Ibu ya, konsultasinya di upline Anda ya, di kumpulan satu Anda Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus Anda targetkan, apa yang Anda strategikan, itu yang di tempat kita konsultasi adalah di upline kita ya. Bukan di crossline Bapak Ibu ya. Strategi-strategi yang Anda buat itu konsultasikan di upline Anda. Bukan di crossline sekali lagi Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah menggunakan produk dan maintenance 100 LP setiap bulan. Ini penting. Ajarkan ke mitra-mitra Anda untuk menggunakan produknya supaya mitra-mitra Anda bisa merasakan manfaatnya dan bisa bercerita ke orang-orang, dan ajarkan juga untuk memaintenance minimal 100 LP setiap bulan. Boleh lebih dari 100 LP. Apalagi programnya Forlab ya, program loyalty adalah 125 LP. Program builder bonus juga ya Bapak Ibu ya. Jadi ajarkan, sekarang ini kita mengajarkan bukan maintenance 100 LP lagi Bapak Ibu ya. Kalau bisa maintenance builder bonus 1 share Bapak Ibu ya. Semua mitra Anda. Selanjutnya adalah rajin membaca buku nih Bapak Ibu, mendengarkan CD ya. Tip yang positif 15 menit setiap hari. Nah, ini harus langkah-langkah ini yang harus perlu kita lakukan Bapak Ibu ya, yang harus kita tindakkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah senantiasa bergaul dengan orang-orang yang positif. Tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya. Senantiasa bergaul dengan orang-orang yang positif. Karena sangat berpengaruh sekali dengan bisnis Anda. Ya, orang-orang positif ini sangat berpengaruh dengan bisnis kita ini. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita bergaul dengan orang negatif, sekali lagi, maka bisnis Anda akan terancam gagal.
Tapi kalau Anda ya bergaul dengan orang-orang positif, maka bisnis Anda akan sukses. Nah, ini adalah 11 langkah ya. Bagaimana caranya langkah-langkah ini kita lakukan sehingga bisnis kita ini terus berkembang ya, dan Anda pasti akan berjaya Bapak Ibu di bisnis Anda ini. Nah, ini adalah dukungan sistem Winners Bapak Ibu ya. Jadi dukungan bisnisnya, dukungan sistem Winners-nya adalah alat bantu ya, Winner Success System, training ya, seminar motivasi. Selanjutnya adalah rekreasi ya, bisa barbecue juga, wisata, karaoke ya. Ini adalah dukungan sistemnya Bapak Ibu. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kesuksesan menanti Anda. Bertindaklah sekarang, semua impian dan rancangan tidak menjadi apa jika tiada. Ya, tindakan itu penting Bapak Ibu. Jadi bertindaklah sekarang, jangan menunda. Jika Anda menunda, satu hari akan menjadi 1 minggu, menjadi 1 bulan, menjadi 1 tahun, bahkan menjadi 10 tahun, dan bahkan menjadi seumur hidup. Bertindak dan bertindaklah sekarang. Nah, Bapak Ibu, apa tindakan Anda sekarang? Ya, apakah Anda akan masih berpikir? Ya, Bapak Ibu, apakah Anda akan masih berpikir dulu? Apakah Anda akan masih melihat-lihat dulu, Bapak Ibu? Nah, jika Anda masih menunda, jika Anda masih berpikir dulu, maka dipastikan 2 tahun akan datang, hidup Anda tidak akan pernah berubah. Ya, Bapak Ibu ya. Puncak utama kegagalan Anda adalah menunda. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk mengubah keadaan kita harus berubah, Bapak Ibu. Jika Anda bertindak mulai sekarang, maka 2 tahun ke depannya Anda akan menikmati yang namanya sehat, bahagia, mewah, bebas. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang jangan lagi menunda Bapak Ibu ya. Bertindak sekarang. Jangan pernah yang namanya memiliki alasan-alasan yang membuat Anda tertunda untuk sukses. Jadi bertindak sekarang sehingga Anda kedua tahun ke depannya Anda bisa menikmati sehat, bahagia, mewah, dan bebas. Jadi Bapak Ibu, mungkin training malam ini itu saja yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, terakhir sebelum saya tutup training malam ini, saya akan kasih PR Bapak Ibu ya. Biasa PR keempat ini adalah Bapak Ibu harus memiliki buku yang berjudul GoPro ya, dan buku yang berjudul Secret Book MLM. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kedua buku ini Bapak harus miliki. Dan jangan lupa kalau Bapak sudah miliki 2 buku ini, Bapak Ibu harus berfoto memegang kedua buku ini Bapak Ibu ya. Jadi PR-nya sekali lagi, Bapak Ibu harus memiliki buku yang berjudul GoPro ya Bapak Ibu, dan Secret Book MLM. Jadi kedua buku ini setelah Anda memilikinya, Bapak Ibu harus berfoto dengan kedua buku ini dan kirimkan ke upline Anda. Maksud saya kirimkan ke upline minimal PD Anda, kalau tidak ada ya upline ID Anda. Baik, begitu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti training saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memetik dari training malam ini supaya kita bisa meraih impian-impian kita. Oke, saya akhiri. Bapak Ibu, saya kembalikan acara ini ke MC. Silakan Pak Yushan. Oke, terima kasih Bu Ani. Luar biasa sekali ya teman-teman. Kita lihat di sini dari awal sampai akhir energinya nggak pernah turun ya, stabil gitu, tinggi terus energi beliau ya. Luar biasa sekali. Oke, sebentar. Ya. Bagaimana teman-teman? Kita beri tepuk tangan level 10 kepada Bu Ani sama-sama yuk. Tepuk tangan sama-sama, luar biasa. Yes.
Terima kasih Mantas semuanya. ya, Bu Ani mendapatkan peringkat internasional diamond yang energinya luar biasa dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Poin-poinnya banyak, saya bingung juga mau membuat sebuah rangkumannya buat teman-teman ya. Jadi kita dari yang poin terakhir, saya bisa tangkap bahwa kalau teman-teman pengen sukses, ingin menjadi seorang yang hebat, jadi ada sebuah kata pendek ya, semua leaders are leaders. Semua leader yang ingin sukses, dia harus banyak membaca. Jadi dia harus meningkatkan kemampuan dirinya, skill-nya, sehingga apabila nanti di lapangan menghadapi berbagai pertanyaan, menghadapi berbagai karakter orang-orang yang prospek, teman-teman bisa menghadapinya dengan baik. Ya. Di lapangan nanti teman-teman akan menghadapi banyak sekali ya tantangan-tantangan di mana tipe orang itu banyak macamnya, latar belakangnya banyak sekali, berbeda-beda, yang dari yang bawah sampai yang orang bilang crazy rich gitu ya teman-teman, luar biasa itu tantangannya. Nah, jadi kalau saya boleh rangkum beberapa poinnya yang bisa saya indikan. Jadi kalau kita memprospek orang di dalam menjalankan bisnis kita di sini, pasti hanya ada dua kemungkinannya. Saya agak koreksi sedikit, bahasa saya. Kemungkinan pertama adalah teman-teman yakin bahwa akan diterima. Kalau orang itu belum mau menerima, risiko kedua itu adalah dia belum menerima. Jadi sebetulnya bukan ditolak teman-teman. Karena banyak pengalaman dari leader-leader yang mungkin sudah lebih dari 1 tahun, 2 tahun, yang dulu pernah diprospek selama setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sekarang ini semuanya sudah kembali menelpon dan pengen tahu bisnis seperti apa, minta produk kita juga. Ya, tidak ada yang namanya ditolak, sebetulnya tidak ada. Hanya belum diterima saja pada saat itu dan dia belum butuh pada waktu itu. Nah, kemudian secara ringkas ya, ini awalnya pasti kita harus punya why yang kuat, di mana why ini kalau mau kita pertegas dengan kata-kata, dua kata ya, do or die. Nah, kalau teman mau lakukan, harus lakukan, kalau tidak saya mati di sini. Nah, begitu. Berjibakulah, rubah nasib teman-teman, nasib keluarga kita bisa merubah nasib banyak orang. Nah, poin pentingnya lagi yang saya tangkap tadi adalah untuk menjadi seorang leader yang besar, kita harus punya sifat jujur terhadap jaringan kita, terhadap prospek kita juga. Nah, saya suka sekali ini kata-kata yang di awal dari Bu Ani tadi ya. Nah, ini luar biasa, sangat menginspirasi bagi saya. Nah, di sini di sebuah disebutkan tadi, orang-orang yang sukses di MLM itu terlihat nganggur tapi makmur. Nah, teman-teman seperti ini kan? Nah, di dalam bisnis kita kan punya peringkat teman-teman. Mulai dari bergabung menjadi seorang peringkat builder, naik menjadi diamond, yang presidential diamond, international diamond, kemudian gold international diamond, dan yang tertinggi adalah platinum international diamond. Nah, coba teman-teman ketik di sini sebagai afirmasi bagi kita semua, peringkat apa yang ingin dicapai di For Life? Peringkat tertinggi yang mana yang teman-teman ingin capai? Coba kita ketik di kolom chat dan ini menjadi afirmasi untuk kita semua. Oke, silakan. Peringkat apa yang mau dicapai? Platinum. Wis, luar biasa. Platinum, amin. Kita doakan sama-sama ya. Semua yang hadir pada malam ini, yang ikuti training malam ini, semuanya jadi platinum yang baik hati dan dermawan. Oke, semuanya mengetik platinum. Oh, nggak ada yang ngetik filter ya? Ini sudah tahu semua ya kemarin nih. Platinum itu penghasilannya bisa di atas 1 miliar. Amin ya robbal alamin. Semuanya mau jadi platinum. Nah, luar biasa. Saya yakin teman-teman pasti jadi platinum. Nah, ada pertanyaan berikut nih yang saya ingin tanya kepada teman-teman. Pada saat ini pekerjaan atau bisnis apa yang sedang teman-teman lakukan? Ada yang berani ketik di chat? Bisnis apa yang sedang teman-teman lakukan saat ini? Nah, ini pertanyaan berikut nih. Buka toko, prospek,
Bisnis apa lagi? Networking. Oke, siapa lagi yang punya bisnis atau punya apa yang sedang dikerjakan? Masih karyawan. Karyawan. Oke, MLM juga. Apalagi? Banyak ya. Ternyata bisnisnya karyawan. Ada lagi? Business for life. Oke, Bu Helda. Siapa lagi? Oke, kayaknya yang lain masih ragu-ragu mau nulis ya. Jadi kalau teman-teman yakin bahwa teman-teman mau jadi seorang platinum, kalau saya tanya bisnisnya apa saat ini, saya yakin teman-teman harus menulis bisnis saya adalah distributor for life. Ya. Artinya teman-teman tuh pasti sudah fokus menyalakan for life-nya. Kalau masih belum yakin bisnis for life ini bisa menghasilkan menjadi seorang miliarder, pasti dia akan menulis yang lain. Oke ya, ini intermezzo saja. Oke, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya ini ya, sedikit saya kasih komentar sedikit ya. Di luar sana, orang pintar yang menjadi sukses itu ada. Banyak juga. Ada juga orang yang berbakat, orang talented menjadi sukses itu ada. Kemudian orang yang rajin, kemudian menjadi sukses, banyak sekali. Hanya orang yang malas, tidak ada yang pernah jadi sukses, teman-teman. Halo? Bisa dengar suara saya, Pak Gur, Bu Ani? Bisa Pak Yusan, lanjut. Bisa ya? Tadi sempat free sebentar kayaknya, ada gangguan jaringan. Iya, jadi Mantap, Pak. tidak ada yang namanya orang malas itu nggak pernah ada sukses ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya yakin teman-teman semua bisa jadi seorang platinum, semuanya pasti bisa, semuanya pasti sukses. Nah, di sesi terakhir ini kita akan buka 3 pertanyaan. Kalau ada teman-teman yang masih ada yang mengganjal atau yang masih belum jelas, silakan ditulis di kolom chat pertanyaan apa. Bisa kita untuk membantu memberikan jawabannya atau solusinya. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Atau hidupkan langsung speakernya juga boleh bertanya langsung. Apakah ada? Silakan. Semua sudah jelas sekali Pak Yusan. Iya, memang kalau Bu Ani jelasin itu sepertinya paham semua ya. Jadi sambil menunggu kalau ada yang bertanya, saya mau lihatkan teman-teman buku GoPro seperti ini yang teman-teman harus miliki, yang di Bu Ani tadi sampaikan. Kemudian buku kedua yang bukunya ini, ya, The Secret Book of MLM. Nah, teman-teman nanti bisa hubungi kepada upline-nya, bagaimana cara mendapatkan buku-buku ini. Ya, insya Allah harganya terjangkau, dan ini sangat membantu memberikan pemahaman kepada kita semua, mengapa kita perlu menjalankan bisnis MLM, dan ini akan diberikan ilmu-ilmunya dasar sekali untuk menjalankan bisnis kita di network marketing ini. Ilmunya sangat bermanfaat dan teman-teman pasti akan lebih bersemangat menjalankannya. Oke, ada yang bertanya? Saya lihat di chat, belum ada? Atau mau langsung bertanya? Silakan. Ada? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita langsung tutup saja karena Bu Ani penjelasannya jelas semua ya. Wah, ini ada yang bertanya nih dari Pak Suharman Yusuf. Bagaimana kepada Bu Ani ya? Bagaimana cara mengatur waktu kami dalam bisnis ini apabila kami sebagai ASN? Nah, itu bagaimana Bu Ani? Boleh dibantu dijawab, Bu Ani? Baik, saya akan jawab. Saya akan mencoba menjawab. Jadi gini Bapak Ibu, kita di bisnis network marketing ini sebenarnya fleksibel waktunya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak memang khususkan waktu kita untuk bekerja di bisnis ini. Jadi pada saat Anda bekerja pada Anda yang memiliki pekerjaan,
Di situ dimanapun Anda berada, di situ Anda bisa bekerja Bapak Ibu. Karena kerja kita bagaimana sih? Kerja kita hanya bercerita saja Bapak Ibu. Tidak ada yang sifatnya formal. Nah, kalau misalnya Anda di tempat bekerja, Anda bisa bercerita. Nah, Anda bisa bercerita, Anda bisa menjelaskan tentang pekerjaan bisnis Anda. Misalnya bercerita tentang produknya atau bercerita tentang bisnisnya. Jadi kalau misalnya untuk khusus waktu itu tidak ada Bapak Ibu ya. Fleksibel waktunya, di mana saja, kapanpun Bapak Ibu ya. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu misalnya udah saya sibuk banget nih, karena memang pekerjaan dari kantor ini numpuk banget gitu kan. Nah, jadi saya tidak sempat untuk pergi prospek, untuk keluar prospek cari orang gitu kan Bapak Ibu. Nah, jadi inilah kita manfaatkan yang namanya media. Mungkin kita bisa menghubungi ya siapa yang kita mau prospek. Atau misalnya Bapak Ibu ada mau keluar makan nih, makan siang gitu kan Bapak Ibu. Nah, pada waktu Bapak Ibu makan siang, terus ada teman di dekat Bapak Ibu atau misalnya siapa saja yang Bapak Ibu temukan, jadi Bapak Ibu bisa bercerita. Nah, itulah yang dikatakan kita ini pembisnis network marketing ini seperti tidak bekerja, seperti nganggur tapi makmur gitu ya Pak Yusan. Yang sebenarnya intinya seperti ini Bapak Ibu. Kita kerjaannya itu seperti tidak bekerja ya. Seperti tidak bekerja tapi berpenghasilan gitu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah yang seolah-olah kita itu terbeban dengan bisnis ini. Aduh saya ini kantoran, aduh saya ini karyawan, jadi susah untuk membagi waktu. Padahal dimanapun Anda berada, ya siapapun Anda ketemu, Anda bisa bercerita tentang bisnis Anda. Anda bisa menyampaikan bisnis Anda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, waktunya adalah fleksibel. Anda yang menentukan Bapak Ibu, kapan Anda mau menjalankan atau kapan Anda bekerja di bisnis network marketing itu. Ini. Bagaimana? Bisa dimengerti atau kurang mengerti? Pak Yusan? Terima kasih Bu Ani penjelasannya. Ya. Sama-sama Pak Suherman. Oke, jelas ya Pak Suherman. Ada pertanyaan lagi nih Bu Ani. Baik. Dari Ida. Ya, pertanyaan, berapa jam waktu ideal per harinya agar sukses di bisnis ini? Nah, boleh dijawab Bu Ani. Baik. Baik. Sekali lagi Bapak Ibu, sukses itu sebenarnya tergantung Anda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau berapa jam, kalau kita mau berpenghasilan santai, maka waktunya juga santai ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau Anda ingin cepat sukses di bisnis ini, maka Anda harus berani fokus ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai Anda ini waktu Anda sempit, waktu Anda kecil di bisnis ini, tapi Anda ingin cepat sukses ya. Jadi harus adil juga pemikirannya Bapak Ibu. Harus adil juga tindakan Bapak Ibu. Karena di bisnis ini yang menentukan sukses Anda adalah tindakan Anda Bapak Ibu ya. Adalah kalau kita bertindak itu misalnya gini Bapak Ibu. Satu hari kita meluangkan waktu kita prospek misalnya 1 jam atau 2 jam ya Bapak Ibu. Ya. Terus dibandingkan dengan orang yang memprospek atau meluangkan waktunya sampai 5 sampai 6 jam atau sampai 8 jam. Otomatis sukses itu lebih besar artinya kita dapat ketika kita berani meluangkan waktu kita lebih banyak Bapak Ibu. Kayak contoh, satu contoh ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau part time memang kita akui tidak bisa memakai waktu terlalu banyak kalau kita sifatnya part time ya. Misalnya Bapak Ibu yang masih karyawan atau yang tadi ya misalnya yang kerja kantoran ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tidak bisa meluangkan waktu terlalu banyak untuk fokus di bisnis network marketing ini. Tapi Bapak Ibu yang misalnya kesibukannya bukan karyawan atau bukan pegawai negeri, ya mungkin hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi kuncinya begini Bapak Ibu, sukses itu ditentukan oleh tindakan Anda. Kalau Anda berani mengambil waktu banyak, maka sukses itu cepat akan menghampiri Anda. Karena di bisnis ini adalah yang menentukan itu adalah action Anda, tindakan Anda. Sebanyak-banyaknya Anda mengatur waktu Anda untuk berbicara, untuk mau menyampaikan bisnis Anda ke orang-orang, bercerita ke orang-orang banyak, maka sukses besar akan cepat Anda raih, Bapak Ibu. Ya mungkin begitu saja, Pak Yusan. Oke, terima kasih Bu Ani. Kalau boleh saya tambahkan sedikit boleh Bu Ani ya? Boleh, silakan Pak Yusan. Nah,
Nah, menekankan aja bahwa untuk bisa sukses di sini yang penting adalah fokus, dan yang full time akan lebih cepat sukses. Nggak bisa sukses cuman orang yang melakukannya sampai mau prospek ya, itu mungkin nggak sukses dia. Tapi part time juga bisa sukses. Ya, yang penting kita fokus dengan waktu yang kita sediakan dan lakukan sebaik mungkin. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Bu Ani. Oh, terima kasih ya Pak Yusuf. Oke, oh terima kasih. Sekian pertanyaan. Kalau ada lagi teman-teman pertanyaan langsung dibuka mic-nya juga boleh. Kalau mungkin kalau ngetik terlalu panjang, silahkan dibuka mic kalau yang mau bertanya. Oke, belum ada. Oke, kalau nggak ada nanti kita tolong dibuka kameranya semuanya teman-teman, karena kita akan foto bersama malam ini. Siapa saja yang hadir, kelihatan muka-mukanya yang ganteng, yang cantik-cantik ya. Sorry Ya, Pak Pak Gur. Yusan. Ya, Pak Edi. Ya. Itu tadi Bu Yurlin ya mau tanya ya, udah ngacungin raise hand dia. Oh ya, silakan. Iya. Silakan Bu. Bu Nurlin silakan. Boleh dibuka mic-nya Bu Nurlin? Ya, Bu Yurlin ya. Silakan. Silakan bertanya langsung. Ini baru setengah jalan ya. Setengah ini. Belum full. Mana Bu Yurlinnya? Atau kepencet? Oke, sambil menunggu Bu Yurlin, lagi menulis topik atau Dinti di mic-nya. Oke, teman-teman buka videonya. Boleh dibantu Pak Kurnia atau Pak Budi untuk di ini screenshot-nya. Oke, foto ya. Pak Kur aja, Pak Kur. Pak Kur aja ya. Oke, Ya. videonya semua dibuka ya. Ini room nomor 1, 2, 3. Oke, room nomor 3. Oke, room nomor 4. Ini terus ya. Room nomor 5. Nomor 6. Oke, Pak Yusan. Ya. Oke. Thank you Bu Ani, thank you Pak Yusan. Sama-sama Oke, Pak Jahan. Bu Ani, Pak Yusuf, terima kasih banyak. Oke. Sampai di sini. Sama-sama semuanya. Sukses untuk kita semua ya. Terima kasih, Sukses untuk Bu kita semua. Ani. Terima kasih Bu Ani, Pak Yusan, Ya, Pak Kurnia, sama-sama. dan teman-teman semua. Oke, sama-sama. Terima kasih semua. Nah, makasih Bu. Silakan teman-teman. Nah, ke kiri. Makasih Bu. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Makasih, Ibu. Bu. Sama-sama semuanya. Makasih Bu. Lah. Sama. Pak Yusan. Bilang dadah lagi. Dadah Sakib. Dadah Papi. Iya, aduh. Iya, dadah. Dadah Papi. Dadah Dadah Mami. Dadah lah. Assalamualaikum bilang. Salam. Makasih Bu Ani. Sama-sama. Terima kasih Pak Kur, Pak Yushan, Pak Budi, ya semuanya teman-teman. Pak Edi, ya. Ya, makasih juga Bu. Sama. Adit, Mami besok Pak Dev, pagi. terima kasih. Mami Yus, terima kasih ya. Papi, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Bu Ani, keren Bu Ani. Terima kasih Papi. Terima kasih semuanya yang hadir ya. Ya, Semuanya jangan lupa sukses.
Jangan lupa besok sesi terakhir ya teman-teman, jangan sampai nggak datang. Oh iya, besok bagus tuh materinya tuh. Biar bisa mendaftarkan mitra besok. Ya, penting itu sekarang kan sudah masanya online. Terima kasih juga nih mitra-mitra aku masih ada nih mukanya nih, yang di Sorong nih. Kelihatan nih Bu Niar nih. Luar Semangat, biasa. luar biasa. Terima kasih ya. Ini Papua Sorong nih. Ya, salam orang Terima kasih nih Papua, semua mitra-mitra. orang Sorong, Timika. Jauh-jauh Ternate, salam. Mana lagi nih mitra-mitra aku masih ada. Gabungan di Semangat, semangat. Bu Dina ya, Bu Dina.